Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mutalaah kali ini kita akan melanjutkan pembacaan Ummul Barahin, bagian muqaddimah dari kitab Ummul Barahin, kitab tauhid, ilmu kalam. Dulu di video dulu pembacaan muqaddimah Ummul Barahin kita sudah sampai pada sabab, syarat, mani'. Sabab seperti yang telah kita ketahui adalah perkara yang tiadanya sabab tersebut itu menjadi penentu terhadap tiadanya musabbab. Begitu juga wujudnya sabab itu akan mengakibatkan terhadap wujudnya musabbab. Seperti contohnya zawal, tergelincirnya matahari, itu sabab bagi wujubiz zuhri, kewajiban sholat zuhur. Jadi wujuduz zawal, terjadinya lengsernya matahari, itu mengakibatkan terjadinya wujubuz zuhri, kewajiban sholat zuhur. Begitu juga adamuz zawal, tiadanya peristiwa kejadian tergelincirnya matahari, itu mengakibatkan adamu wujubiz zuhri, tiadanya kewajiban zuhur. Sekarang syarat. Wa amma syartu, dan adapun syarat, fahuwa maka ialah perkara yalzamu yang wajib min adamihi dari tiadanya al adamu tiadanya masyrut, wala yalzamu dan tidak wajib min wujudihi dari wujudnya wujudnya syarat, wujudun wujudnya masyrut, wala dan tidak wajib adamun tiadanya masyrut lidzatihi karena zatnya ini syarat. Jadi syarat adalah perkara yang ketika perkara tersebut tiada, maka masyrut pun ikut tiada. Meskipun wujudnya perkara tersebut, wujudnya syarat tersebut tidak menjamin terhadap wujudnya masyrut atau tiadanya masyrut. Tapi seandainya syarat itu tiada, maka jangan harap masyrut akan terjadi. Contohnya seperti apa? Wa misaluhu, dan bermula contohnya syarat al-haulu ialah haul, bin nisbati dengan dinisbahkan ila wujubiz zakati terhadap wajibnya zakat, fil aini di dalam kahanan, wal masyiyati dan hewan ternak. Fa innahu karena sesungguhnya yalzamu ialah wajib min adami tamamil hauli dari tiadanya sempurnanya haul fa innahu yalzamu wajib adamu wujubiz zakating tiadanya kewajiban zakat. Seperti haul ini syarat bagi kewajiban zakat. Seandainya haul ini tidak terjadi, ada orang beternak sapi ataupun kambing, tapi prosesnya tidak sampai 1 tahun, tidak sampai haul, maka kewajiban zakat tidak terjadi karena syaratnya adam, tidak terjadi.
haulnya tidak terjadi. Jadi tidak ada kewajiban zakat. Fima di dalam perkara zukira yang disebutkan apa ma, wala yalzamu dan tidak wajib dan tidak menetap, min wujudi tamamil hauli dari wujudnya, dari terjadinya kesempurnaan haul, wujubuz zakating apa kewajiban zakat, wala dan tidak menetap juga adam wujubiha apa tiadanya kewajiban zakat, litawaqqufi wujubiz zakati karena butuhnya kewajiban zakat, ala milkin nisabi atas kepemilikan yang sampai 1 nisab, milkan dengan kepemilikan kamilan yang sempurna. Jadi haulnya ini apabila tiada, tidak terjadi, maka wujubuz zakah, kewajiban mengeluarkan zakat tidak terjadi juga. Meskipun wujudnya haul itu belum tentu akan mengakibatkan terhadap wajibnya zakat atau mengakibatkan tiadanya kewajiban zakat. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu bukan hanya kewajiban zakat itu terjadi bukan hanya karena haul, tapi juga ada syarat yang lain, yaitu harus sampai 1 nisab. Jadi haul ini ya syarat. Namun ketika haul ini adam, tidak terjadi, maka wujubuz zakah juga tidak terjadi. Namun ketika haul ini terjadi, itu tidak menjamin wujubuz zakah akan terjadi juga. Kenapa? Karena syarat munculnya kewajiban zakat bukan hanya haul, tapi harus sampai satu nisab dengan kepemilikan yang sempurna, nyampe 1 nisab. Wa amal mani'u dan adapun mani', sekarang mani', fahuwa maka ialah perkara yalzamu yang wajib min wujudihi dari adanya ma, al adamu apa tiadanya mamnu', wala yalzamu dan tidak wajib dan tidak menetap min adamihi dari tiadanya ma, wujudun apa adanya mamnu', wala adamun dan tidak terjadi juga apa tiadanya mamnu' lidatihi karena zatnya ma. Mani ini kebalikannya daripada syarat. Mani itu adalah perkara yang ketika perkara ini terjadi wujud, maka menetaplah adamul mamnu', ketiadaan terjadinya perkara yang dilarang tersebut. Meskipun seandainya mani' tersebut tiada, itu tidak menjamin mamnu'nya terjadi wujud, dan tidak menjamin mamnu' tersebut adam tiada. Contoh, misaluhu contoh daripada mani al-haidu haid. Haid ini mani', sesuatu yang melarang kita sholat dan puasa. Gara-gara haid nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Fa innahu yalzamu min wujudihi adamun. Jadi maka sesungguhnya wajib dari adanya haid ini sebagai mani, ada wujubis sholati apa tiadanya kewajiban sholat. Masalan dengan umpamanya, ketika haid ini wujud terjadi, maka wujubus sholah sebagai mamnu' itu tidak akan terjadi, tidak ada kewajiban sholat. Wala yalzamu dan tidak menetap min adamihi dari tiadanya haid sebagai mani' apa wujubus sholati apa kewajiban sholat. Sebaliknya ketika haid tersebut tiada, sudah selesai, sudah suci, maka belum tentu sholat itu wajib, belum tentu. Kenapa?
Kalau masih belum punya wudu gimana? Atau akalnya hilang? Bukan nggak punya wudu, haidnya sudah suci dari hadas kecil dan besar, haidnya sudah bersih, tapi akalnya hilang, jadi gila, ya nggak wajib sholat. Jadi mani ini, adanya mani itu menyebabkan tiadanya mamnu, meskipun adamnya mani itu tidak menjamin terhadap wujudnya mamnu. Haid ini terjadinya haid itu akan mengakibatkan hilangnya adamnya kewajiban sholat, meskipun seandainya haid tersebut adam tiada, sudah suci, itu tidak menjamin sholat menjadi wajib, karena biasa jadi haid itu bersih, tiba-tiba akalnya hilang, muncul mani yang lain gitu. Wala adam wujubiha, jadi tidak menjamin, bukan hanya tidak menjamin tiadanya mani tersebut terhadap wujudnya mamnu, bahkan tidak menjamin tiadanya mani tersebut, tiadanya haid misalnya, itu terhadap adamnya mamnu, kewajiban sholat. Litawaqqufi wujubiha, kenapa? Karena butuhnya kewajiban sholat ala asbabin akhar, atas beberapa sebab yang lain. Qad tahsuluh, yang terkadang terjadi, apa asbab tersebut, inda adamil haidi, di saat haid itu tiada, sudah bersih, sudah suci. Wa qad la tahsulu, dan kadang tidak terjadi, apa asbab. Fakharaja laka min hadza, fakharaja, maka keluarlah laka bagimu min hadza, dari penjelasan ini, apa? Anna sababah, sesungguhnya sabab, yu'siru, itu mengakibatkan bekas, mewujudkan bekas, bitorfaihi, dengan dua sisi sabab. Akni, aku menghendaki, kata muallif, torfai wujudihi wa adamihi, terhadap dua sisi wujudnya sabab, wa adamihi, dan tiadanya sabab. Wa syartu, dan bermula syarat, yu'siruh, ialah mengakibatkan dampak. Apa syarat? Bitorfi adamihi, dengan sisi tiadanya syarat, fakot saja, fil adami, di dalam tiadanya masyrut, fakot saja. Wal maniu, dan adapun mani, yu'siru, ialah akan mewujudkan dampak. Apa mani? Bitorfi wujudihi, dengan sisi wujudnya mani, fakot saja, fil adami, di dalam tiadanya mamnu, fakot. Begini, jadi apa perbedaan sabab, syarat, dan mani? Dilihat dari sisi pengaruhnya. Sabab itu bisa mempengaruhi, bisa mengakibatkan dua pengaruh. Pertama, ketika sabab itu wujud terjadi, maka pasti yang namanya musabbab juga wujud terjadi. Begitu juga ketika sabab itu adam, tidak terjadi, maka musabbabnya juga adam, tidak akan terjadi. Beda dengan syarat. Ketika syarat itu tidak terjadi, maka yakni adam, maka masyrut juga adam, tidak akan terjadi. Ya contoh haul itu, kalau haul tidak terjadi, mengembala ternak tapi tidak sampai haul, maka kewajiban zakat juga tidak akan terjadi. Kalau syarat itu terjadi, maka tidak menjamin masyrut itu terjadi, dan tidak menjamin masyrut itu tidak terjadi. Jadi pengaruhnya hanya satu, yaitu ketika syarat itu tiada, maka masyrut tidak akan ada juga, akan tiada juga. Kalau syarat itu ada, maka tidak menjamin masyrutnya ada ataupun tiada. Mani kebalikan daripada syarat.
Mani itu kalau mani itu ada, maka mamnu itu akan tiada. Kalau haid itu ada, terjadi, maka kewajiban sholat tidak akan terjadi. Ini jadi pengaruhnya wujudul mani ialah adamul mamnu. Itu akibatnya, pengaruhnya. Meskipun meskipun tiadanya mani itu tidak menjamin terhadap wujudnya ataupun adamnya mamnu. Itu meskipun tiadanya haid itu tidak menjamin terhadap wajibnya sholat, wujudnya wajibnya sholat, atau adamnya tiadanya kewajiban sholat. Ini bedanya mamni. Jadi bedanya mamni dengan syarat. Jadi kalau sabab ini mempunyai dua pengaruh. Kalau syarat satu pengaruh, yaitu di saat syarat itu tiada akan berpengaruh, maka maksudnya akan tiada pula. Mani begitu juga kebalikan daripada syarat, yaitu ketika wujud itu berpengaruh, mamnu'nya tidak akan wujud, yakni adam. ini agak ini agak muter-muter nih, hukum akli namanya. Wa mahallu istifa'ima, dan bermula tempat kesempurnaannya ilmu ataupun materi ya ta'allaku yang berhubungan bima bahithil hukmi, dengan beberapa pembahasan hukum syar'i, hukum syar'i fil usuli, ialah berada dalam kitab usul fikih. Ya, untuk yang lebih lengkap lagi silahkan pelajari di kitab usul fikih. Demikian dulu dari apa yang kita mutalaah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.